Hai teman-teman, kenalin nama aku Tegar. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ke suatu tempat yang bermanfaat dan inovatif. Tapi aku ke sana tidak sendiri. Aku sama teman-temanku. Oke, dan ini teman-temanku yang aku ajak ke tempat. Boleh diperkenalkan dirinya? Kenalin, nama aku Rina. Hai, aku Desita. Hai, aku Francisca. Jadi tempat yang hari ini bakal kita kunjungi itu hari ini berkaitan juga dengan tema kita, yaitu kesederhanaan dalam renovasi dan berkarya. Ikuti vlog kita sampai akhir ya, jangan di skip. Nanti tanya aja, nanti Kak Nita mungkin tunjukin ada beberapa spot di sini. Nah, kalau mau lihat tempat buat milah sampah itu di situ, itu kembali namanya. Ini iHub. Itu biasanya anak-anak di Green School dan juga anak-anak PHC itu biasanya buat project pasti di iHub sini. Di sini mereka bisa pakai alat-alatnya, ada laser cutter, ada pokoknya semua tools yang dibutuhkan itu mereka kesini buat. Kalau boleh tahu contoh proyeknya apa aja Kak biasanya? Banyak sih modelnya itu mereka setiap kelas tuh mereka biasanya punya tema-tema tersendiri gitu kan di kelasnya. Kayak kemarin ada anak kelas 3 itu buat kayak board games, kayak games gitu. Jadi kayak motong kayunya di sini, buat piecesnya di sini. Barang-barang yang digunakan itu Barang-barang recycle. dari barang bekas semua. Oh ya, gitu. Bisa dilihat kok. Jadi ini tempat sortingnya. Ada hard plastik, ada hard paper. Itu nanti kalau anak-anak buat tugas atau project atau gitu di kelasnya, mereka datang ke sini terus ngambil barang-barang yang bisa kira-kira di recycle. Jadi kayak kemarin contohnya buat boarding itu ya itu barang-barangnya itu di recycle, ambil dari barang-barang recycle. Itu memang kegiatan tahunannya di school, harus ada kayak kegiatan project kayak gitu setiap Enggak kelas. juga sih, itu masing-masing kelas emang mereka punya plan sendiri, tergantung temanya apa gitu. Berarti nggak tiap tahun juga harus ada. Tidak harus tiap tahun. Anak-anak juga kadang-kadang buat eksperimen di situ gitu. Anak-anak KKC juga kadang-kadang. Sekarang itu lagi ada quest namanya, jadi mereka tuh kayak eksperimen, terus nanti dipresentasiin hasil eksperimennya mereka kayak gitu. Kalau nggak salah ada 1-2 anak sih yang ngerjain pengolahan minyak sisa, minyak gantah dibuat untuk pembersih lantai gitu. Itu di sini itu, jadi ini iHub. Kalau di luar itu biasanya parents dia orang tua siswa kalau mau bawa sampahnya itu biasanya kalau di luar. Kalian lihat nggak ada tempat gitu, station gitu di
situ biasanya mereka taruh sampahnya. Jadi barang-barang kayak recycle itu, kaleng-kaleng, kertas, kardus, gitu semua dibuat di situ. Dulu waktu saya ke sini kan masih bayarnya pakai sampah. Ya Masih benar, berlaku Kakak. sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. 5 kilo per semester. Iya. Terus sampahnya itu pasti diolah. Yang proyeknya ini cuma khusus buat anak KKC atau yang sekolah di sini juga bisa buat proyek kayak gini juga? Semua anak-anak sih di sini semuanya buat proyek. Jadi memang belajarnya itu lewat proyek. Jadi misalnya kalau di kelas itu mereka lagi belajar tentang games gitu, buat games. Jadi mereka proyeknya buat games. Gitu. Kayak tadi Kak Nita bilang ada namanya quest. Quest itu untuk anak SMP. Mereka itu wajib bereksperimen, buat proyek, kemudian coba di sini, kayak gitu. Nanti dipresentasikan, nanti yang nonton ya semua komunitas di sini. Mulainya kalau anak kuliahan itu kan kayak skripsi gitu ya. Nah itu kayak gitu. Buat eksperimen, terus mereka cobain, mereka coba lagi, gagal lagi, terus mereka nanti presentasikan hasilnya kayak gitu. Gitu. Oke, kita karena green school juga. Jadi sebagian besar udah nggak pakai tempat-tempatnya. Kalau selama tutup biasanya masih les, KKC-nya masih berlangsung Lokasinya sekarang online. lewat online. Buat project memasak gitu, buat pizza kayak gitu. Itu di situ. Nah kalau di sini biasanya anak KKC atau anak green school itu kan kayak mindfulness gitu, meditasi. Jadi kalau mereka bermeditasi untuk calming, jadi kan nggak cuma belajar aja setiap hari, tapi juga kayak menenangkan diri. Itu biasanya di sini. Ini namanya Crystal Garden. Gitu. Biasanya setiap berapa kali? Nggak berapa kali sih, tapi biasanya setiap minggu selalu ada mindfulness namanya. Mindfulness itu biasanya setelah ini habis lunch, habis makan siang, mereka mindfulness bentar. Bisa di kelas, bisa ke sini, bisa ke yoga studio, itu ada di bawah. Berarti di sini nggak cuma diajarin buat belajar bahasa Inggris aja buat anak-anak KKC ya? Ya nggak cuma bahasa Inggris aja, mereka itu belajar banyak banget. Jadi kayak tadi Kak Inta bilang, mereka buat project, mereka melakukan eksperimen, mereka belajar yoga, mereka belajar menenangkan diri, kayak gitu. Banyak banget sih. Berdiri 10 tahun. Betul. Iya, sudah 10 tahun. 2010 artinya. Iya, sekitar 2010 lah sudah berdiri. Cuman dulu kan masih kecil, cuma sekarang sudah lumayan banyak muridnya di sini. Tapi KKC nggak 10 tahun, KKC baru 6 tahun. Dan itu nggak melulu muridnya orang ini internasional, lokal pun Ya, ada. di sini ada lokal dan mendapat beasiswa. Oh, Jadi ada namanya LSP, Local Scholar Program. Itu anak-anak lokal yang dapat beasiswa full time di sini. Jadi mereka belajar kayak anak-anak pada umumnya. internasional. Oh iya. Sekolah internasional. Iya, maksudnya ya. Iya. Termasuk apa sih bedanya sekolah ini sama sekolah internasional lainnya yang kita kenal ya, kayak di Jakarta banyak kan di sekolah internasional lainnya? Kalau kalian melihat dari segi bangunannya aja udah beda. Iya. Ya kan, di sini konsepnya alam banget. Kalau konsep sekolah internasional di luar kan lebih ke bangunan gitu kan. Dan juga bagaimana sistem belajarnya di sini juga berbeda. Kayak tadi lebih menekankan pada proyek dan juga melihat alam seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang memang belajar fokusnya itu
bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, kayak sampah, kayak sekarang iklim, ya kan, banyak terjadi perubahan secara iklim. Nah, bagaimana anak-anak muda dari kecil mereka belajar di sini untuk mencintai alam, untuk belajar bercocok tanam seperti itu, untuk belajar mengenal lingkungan sekitar, supaya nanti mereka cinta sama lingkungannya dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang sekarang ada di dunia, kayak masalah krisis iklim atau kebersihan air, polusi udara. Itu nanti mereka diharapkan anak-anak ini menjadi pemimpin-pemimpin gitu loh di masa depan, supaya nanti mereka setidaknya bisa menjaga alam sekitarnya. Itu fokus sekolah ini. Kalau di Green School ini misalnya nih ada murid dari sekolah lain terus mau pindah kayak murid pindahan gitu, nerima nggak? Bisa. Terus kan dia otomatis lebih susah nih nerima, gimana sih cara belajarnya, terus tujuannya Green School ini ngajar kayak gini nih, gimana lebih susah ngajar orang lokal daripada ngajar orang luar nggak? Tidak susah sama sekali. Di sini fleksibel dan setiap orang mau internasional atau lokal semuanya mendapat bantuan yang sama, support yang sama. Jadi kalau di sekolah lokal kan nggak ada ya support, misalnya kalau ada satu anak misalnya nggak bisa baca, nanti anak ini pasti akan disupport penuh, diajarin baca, diajarin literasi, diajarin berhitung, supaya nanti dia bisa maju sama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak masalah kalau masalah pembelajaran, yang penting anaknya suka dulu dan mau berinteraksi. Dulu saya kan juga tamatan SMP 3 nih, terus SMP 3 kan sering kali berkolaborasi sama Green School tentang masalah eco-break. Iya. Terus juga ada beberapa kali murid-muridnya disuruh ngumpulin minyak jelantah. Itu diolah jadi apa aja sih di Green School? Minyak jelantah itu di Green School diolah jadi beberapa hal. Yang pertama itu kalau kalian pernah dengar biosolar, jadi di Green School ada bus sendiri, busnya Green School, dan itu tidak memakai bensin atau solar yang kita beli di pom bensin gitu. Kita buat sendiri di sini bahan bakarnya dengan minyak jelantah. Seperti itu pertama. Kedua, sabun yang kita pakai di Green School semuanya ini memakai minyak jelantah yang sudah diolah, dan itu lebih aman untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Itu. Jadi sabun cuci tangan yang ada di depan dan juga semua di sekitar sekolah ini semuanya pakai minyak jelantah. Itu. Kemudian ketiga, kemarin ini baru dicoba sih. Kemarin anak-anak KKC yang ada 2 anak ini ikut quest. Mereka sedang melakukan eksperimen gimana caranya minyak jelantah ini bisa dipakai untuk membersihkan lantai. Jadi untuk pembersih lantai. Cuman hasilnya belum ada gitu, masih lagi di eksperimen. Oh, jadi minyak jelantahnya itu dari pihak Green School-nya sendiri ngolah tanpa bawa orang lain lagi buat cara ngolahnya itu. Tadi di tempat yang tadi itu di iHub kita ada tempat untuk mengolah minyak di situ. Dan juga kalau misalnya mereka belajar sains gitu kan, itu ke situ, belajar tentang minyak, membuat sabun, mungkin ada proyek-proyek mereka yang menyangkut kimia, itu pasti mereka ke situ dan ada tempatnya khusus. Terus beberapa kali kan Green School ada ini nih yang undang-undang wirausaha muda, terus itu tujuannya apa sih? Dan sebagian besar kalau saya lihat semua pakai barang-barang bekas emang datang ke sini. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen anak-anak tuh terinspirasi kayak gitu. Kalau orang lain bisa membangun usaha lewat barang-barang bekas dan itu menghasilkan, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Jadi makanya kita mengundang banyak teman-teman yang memang bekerja di bidang itu untuk datang ke sini untuk sharing, kemudian anak-anak bisa belajar dari mereka gitu, ngasih inspirasi. Terus nih kalau bayar lesnya pakai sampah itu dari pihak Green School-nya untungnya apa aja kan? Dia nggak bayar uang, biasanya les kan pakai uang, ada timbal baliknya. Ini kalau sampah aja untungnya apa?
pertanyaan bagus. Kalau kita memikirkan untung, kita beruntung karena anak-anak ini jadi sadar dia tentang pentingnya sampah. Kalau misalnya Green School cuma dapat uang habis sampai di situ aja, tidak ada pembelajaran di situ. Tapi ketika anak-anak ini belajar ngumpulin barang-barangnya sendiri, sampah, mereka punya usaha sendiri, punya inisiatif sendiri untuk mengumpulkan sampah, memilah sampah mereka, kita untungannya banyak. Pertama, kita mencetak mereka jadi anak-anak yang punya tanggung jawab. Kedua, kita juga mau mereka belajar gitu, tentang lingkungan. Dan mereka jadi bisa lihat, oh di rumah jadi lebih bersih. Artinya bukan tentang belajar, artinya lesnya bukan tentang belajar tapi kayak kita punya alam, punya lingkungan sendiri, kenapa nggak kita jaga gitu. Ya, benar. Jadi kita maunya seperti itu, anak-anak sadar akan pentingnya lingkungan. Orang-orang mungkin yang habis nonton video wawancara kita sama Kak Nita, banyak yang sadar bahwa sampah itu nggak melulu kotor ataupun bau, karena sampah bisa menjadi nilai jual yang lumayan ya Kak ya. Iya benar itu. Yang penting kita gimana caranya ngolah sampah itu untuk punya nilai. Seperti itu. Ya mungkin Kakak punya pesan buat teman-teman kita yang mau nonton video kita. Pesan saya cuman satu, kita tidak bisa melakukan ini sendiri-sendiri. Kita butuh teman-teman semua, kalian semua, untuk sama-sama menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan juga sehat. Makasih ya Kak udah dibolehin Sama-sama. ini wawancara untuk ini menggunakan waktunya. Sekian vlog kita hari ini, dan maaf sebelumnya karena situasi lagi pandemi, jadi tidak bisa semua masuk ke dalam dan hanya diperbolehkan 3 orang saja. Semoga vlog kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton vlog kita sampai akhir. See you.